ini. Nggak jalan 9 tahun ini kasus. Udah 9 tahun sekarang saya Apa aja Kasat? Apa jumpa Pak Kasat saya? Tolong jumpa Pak Kasat. Kalau Pak Kapolres. Di mana? Ada kerjaan di sini. Di mana? 9 tahun ini sampai orang tua saya meninggal. Kenapa Pak RT jalan itu? Penyidiknya nggak jalan ini. Itu udah tersangka. Ini orangnya udah tersangka ini. Ini Pak RT Apa ini camat. camat terlindungi? PLT. Camat terlindungi. Pak RT camat tersangka. Kenapa kalian lindungi sampai sekarang? Hah? Pakai sampai semua buang badan. Semua buang badan di sini. Nggak ada yang mau Saya mau ngadu sama siapa? Di mana mobilnya saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Berjumpa lagi dengan Abbas Afwan. Hari ini ada pembahasan kita masalah Polres Tabes Medan. Ada apa dengan Polres Tabes Medan? Ada bapak-bapak dan ibu-ibu teriak, bagaimana kasus kami sudah 9 tahun tak selesai-selesai. Barang bukti katanya BPKB-nya hilang. Kemudian sudah ditetapkan tersangka PLT Camat, kenapa belum ditindaklanjuti? Nah, ini kritikan yang luar biasa. Ya, seharusnya Polri berterima kasih dengan adanya kejadian seperti ini. Segera klarifikasi, biar tidak ada tanggapan negatif di masyarakat. Di sini menunjukkan sebuah kelemahan kita. Harusnya ini Polri tidak perlu kecewa dengan kejadian ini. Katanya ada SP2HP, surat pemberitahuan tentang proses perkembangan kasus yang terjadi. Mungkin ini nggak berjalan. Atau mungkin pejabat baru tidak pernah menanyakan apakah ada permasalahan di kesatuan kita, apakah ada tunggakan kasus. Kenapa kasus itu tertunda? Kenapa tidak digelar? Kenapa tidak dirapatkan? Dan ini sebuah masukan yang luar biasa, sebuah koreksi yang luar biasa, harus segera direspon. Jika ada pengaduan masyarakat yang online, yang langsung bisa direspon dan ditindaklanjuti, ini nggak akan pernah terjadi yang seperti ini. Jika ada anggota perwira yang bertanggung jawab, yang merasa memiliki kesatuan itu, tahu situasi seperti ini, kenapa tidak segera direspon? Dibawa ke siapa minnya, siapa penyidiknya? Apakah masih tetap bertugas di situ? Apakah penyidiknya sudah pindah? Di mana kendala kasus ini? Ini harus jelas. Makanya seorang pemimpin jangan duduk manis bangga dengan jabatannya. Dia harus turun ke bawah, dia harus cross-check ke bawah. Mungkin setiap ada rapat pimpinan, rapat dengan anggota, ini dipertanyakan, apakah masih ada tunggakan kasus? Apakah masih ada pelayanan masyarakat yang tidak terdeteksi? Apakah ada masyarakat yang komplain? Bagaimana menyelesaikan komplain ini? Ini hal positif. Jadi kalau ada hal seperti ini, jangan dianggap negatif, jangan dianggap celah. Ini kelemahan yang harus segera diperbaiki. Bersyukurlah dengan adanya ibu yang teriak-teriak, bapak yang teriak-teriak, kasus kami sudah 9 tahun. Ini bisa koreksi diri, ya. Kita manusia tidak ada yang sempurna. Saya yakin kasatnya atau mungkin Kapolres Tabesnya juga nggak tahu ini ada tunggakan. Kenapa? Dari bawah tidak melapor. Nah, ini perlu disikapi ke depannya seperti apa agar tidak terulang lagi. Saya yakin ini pasti banyak tunggakan-tunggakan kasus yang lain. Mungkin orang malas melapor, orang takut melapor. Nah, disinilah unsur pimpinan Polri bagaimana upaya menindaklanjuti ini supaya tidak terjadi penumpukan kasus, supaya tidak ada lagi pencemaran institusi. Nah, ini perlu. Jadi jangan kalau jabat, kira-kira uang masuk kan tiap bulan dari mana ya? Tidak seperti itu. Apakah masih ada tunggakan kasus? Kenapa tidak terselesaikan? Kalau mau SP3, SP3 kan aja biar dianggap kasusnya selesai. Jadi peningkatan penyelesaian tuh kasus itu ada. Berilah kepastian karena masyarakat butuh sebuah kepastian. Kita sadar diri, ya, anggota Polri ini harus sadar diri sebagai pelayan masyarakat. Jadi kalau ada orang yang marah-marah yang komplain, berarti pelayanan kita belum sempurna.
Kejadian ini mungkin bisa merubah citra Polri ke depan jauh lebih baik lagi. Jangan pernah kesal, jangan pernah marah jika dikomplain. Karena kritikan adalah membuat kita lebih baik ke depan. Demikian mungkin hari ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.